Suntikan ini sedikit ya, sedikit saja, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian kita tancapkan di bagian tiang nozzle yang mau kita bantu flashing sedot ya. Riket, printer local pride. Halo BBFM, selamat datang di channel YouTube Bengkel Print Indonesia. Baik, di video kali ini kita akan membahas berbagai macam cleaner ya. Dari cleaner yang pemakaian untuk harian, mungkin ada yang buat perendaman atau untuk yang untuk melembabkan printhead. Oke, baik, di sini yang saya pegang ini cleaner hijau ya. Jadi fungsi dari cleaner ini untuk khusus untuk perendaman apabila terjadi kebuntuan yang parah ya. Nah, ini nanti kita praktekkan untuk caranya. Jadi ini khusus ya, buat khusus perendaman saja. Oke, baik, yang kedua di sebelah kanan ini saya megang untuk cleaner bolt ya. Ini untuk khusus perawatan harian, misal untuk flashing ringan. Jadi beda dengan yang satu ini ya. Jadi ini untuk yang perawatan harian, untuk flashing ringan, misal bantu sedot atau untuk pembersihan di bagian capping. Ini juga untuk DTF, DTG, pigment ink dan lain-lain ya untuk ink tank. Baik teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan cara pemakaian dari cleaner bolt ini ya. Jadi ini untuk perawatan harian. Oke. Baik, pertama-tama kita butuh suntikan flashing ya yang ukuran 1 mili. Kita untuk perawatan harian ataupun flashing ringan ya. Jadi caranya seperti ini. Kita ada mesin Alphagen 1. Kita geser dulu printheadnya ke tengah ya dengan cara seperti biasa. Kita matikan, kemudian kita nyalakan lagi. Kemudian saat proses menyala dan ketika printhead bergerak seperti ini, nah seperti ini kita cabut kabel powernya. Oke, setelah itu kita geser. Nah, kemudian ini ada beberapa step ya. Bisa untuk pembersihan di bagian capping juga untuk perawatan harian. Jadi kita caranya tinggal teteskan di bagian capping. Kita isi satu suntikan penuh ya. Kemudian kita butuh tisu dan kita teteskan di bagian cappingnya sampai menggenang seperti ini. Nah, kita diamkan sebentar agar cleaner bekerja. Kemudian kita gunakan tisu, kita tempelkan di bagian cappingnya. Nah, ini untuk perawatan ringan. Sekalian juga buat teman-teman dibersihkan di bagian karet-karetnya ya, samping-samping karet. Kemudian kita tetesi untuk yang kedua kalinya sampai menggenang juga. Kemudian kita resap lagi ya, bisa pakai tisu. Selanjutnya untuk pembersihan di bagian wiper blade ya. Jadi untuk wiper blade kita bisa menggunakan alat bantu obeng untuk mengangkat. Oke, nah kemudian kita gunakan tisu atau bisa menggunakan stick cleaner. Nah, kita gunakan stick cleaner seperti ini. Kita basahi dulu dengan cleanernya ya, seperti ini. Kemudian kita bersihkan untuk di bagian wiper seperti ini. Kemudian di bagian samping-samping capping. Oke, untuk pembersihan di bagian capping sama dengan wiper blade-nya sudah selesai. Kemudian wiper blade kita kembalikan semula. Oke, setelah itu, nah selanjutnya selain untuk pembersihan di bagian capping dan wiper blade, cleaner ini juga bisa untuk membantu flashing ringan ya. Jadi saya kasih contoh untuk flashing ringannya seperti apa. Jadi kita sebagai contoh untuk di nozzle yang bagian cyan ya, kita buka terlebih dulu. Untuk cartridge-nya kita gunakan alat bantu untuk membuka kuncian di bagian cartridge-nya seperti ini.
Nah, setelah itu jangan lupa teman-teman ketika melepas cartridge harus mengunci untuk mengunci tabung tinta seperti ini. Nah, kemudian teman-teman agar mempermudah proses flashing, teman-teman lepas juga cartridge sebelahnya ya, agar posisinya lebih enak. Nah, teman-teman bisa ngasih tisu di bagian sebelah kanannya printhead ya. Ini untuk menjaga semisal terjadi kebocoran atau netes, biar tidak terjadi konslet di bagian kabel ya. Jadi seperti ini, kita kasih tisu, kemudian kita masukkan sebelah sini di area bagian kabel fleksibelnya ya. Ini saya kasih tunjuk, ini kabel fleksibelnya di sebelah sini, dan kita kasih tisu. Nah, seperti ini. Jadi ketika nanti semisal ada tetesan dari cleaner yang jatuh ke kabel, sudah ada pengamannya yaitu tisu ya. Kemudian kita isi untuk suntikan ini sedikit ya, sedikit saja, kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian kita tancapkan di bagian tiang nozzle yang mau kita bantu flashing sedot ya. Jadi ini untuk flashing ringan saja, semisal terkendala di hasil nozzle-nya ada putus sedikit. Nah, kemudian kita sedot seperti ini. Nah, setelah itu kita buang, kemudian kita sedot lagi. Sama kita ambil dari cleaner sedikit juga. Nah, teman-teman bisa semisal takut semisal cairan tintanya masuk ke botol ini menyampur, teman-teman bisa kasih tempat kecil ya, bisa dituangkan terlebih dahulu. Kemudian kita tancapkan lagi, kemudian kita sedot lagi. Nah, teman-teman bisa mengulanginya 3 kali ya. Jadi dirasa nanti kalau tinta di dalam printhead ini sudah ketarik ya. Oke, jadi caranya seperti itu. Nah, setelah hasil flungnya sudah terasa ringan, teman-teman bisa kembalikan cartridge-nya ke tempat semula dan kita ambil. Teman-teman juga cek apabila di bagian printhead samping-sampingnya seperti ini ada basah, bisa dilap pakai tisu ya. Setelah itu kita pasang kembali cartridge-nya. Nah, kemudian setelah itu nyalakan mesinnya dan cleaning 1 kali. Oke, ini kita pasang untuk kabel powernya, kemudian kita nyalakan mesinnya. Baik, setelah mesin standby, sebelum kita cleaning jangan lupa untuk membuka kunciannya ya, agar sirkulasinya tinta jalan. Oke, nah setelah mesin standby nanti kita cleaning 1 kali. Oke, jadi seperti itu cara pemakaiannya. Apabila teman-teman untuk kendala semisal ada nozzle jack yang putus sedikit, bisa dibantu flashing ringan dengan menggunakan cleaner bolt ini ya. Atau juga ini fungsinya juga untuk pembersihan rawatan rutin harian ya setelah pemakaian printer, untuk pembersihan di bagian keping dan wiper blade-nya. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan cara pemakaian untuk cleaner hijau ini ya. Ini dikhususkan untuk perendaman apabila terjadi kebuntuan yang parah ya. Jadi gunakan yang cleaner hijau ini. Cara pemakaiannya seperti ini. Kita butuh alat-alat seperti si suntikan flashing, kemudian acrylic U ini sebagai pengaman ya di bagian printhead. Cara pasangnya seperti ini. Kita ada printhead. Cara pasangnya seperti ini, tinggal pasang seperti ini. Nah, ini tujuannya agar permukaan printhead ini tidak langsung bersentuhan dengan bagian dasar piring ini ya. Jadi teman-teman membutuhkan tempat juga untuk menampung cairannya buat perendaman. Jadi caranya kita masukkan printhead seperti ini di tempat, kemudian kita tuangkan cairan cleaner hijau ini secukupnya ya. Jadi kita tuangkan. Oke, cukup sekitar, kalau tinggi airnya sekitar 1 milian
Jadi usahakan yang terendam hanya di bagian ujung permukaannya ya. Jangan sampai ke atas, karena di atas ada bagian konektor printheadnya. Itu berisiko jadi konslet ya kalau terkena atau terendam dengan cairan cleanernya. Nah, kemudian caranya bagian yang nozzle yang bermasalah atau yang buntu, teman-teman gunakan suntikan flushing ini dengan cara dipasangkan, kemudian kita sedot seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman juga bisa menggunakan alat bantu apabila suntikan dia turun ya. Bisa diganjal sebelah sininya. Nah, agar posisinya suntikan ketika perendaman dia posisi menyedot. Jadi ini bisa didiamkan nanti sekitar mungkin 5 jam atau beberapa, nanti dicek secara berkala ya. Jadi tinta yang sudah naik itu seperti apa. Jadi cara perendamannya seperti ini ya, posisikan seperti ini bisa didiamkan nanti sekitar 3 jaman, nanti coba dicek secara berkala ya. Nah, untuk maksimal perendaman ini bisa sampai 3 hari. Jadi kalau selama 3 hari sudah tidak ada perubahan lagi, berarti emang sudah buntunya parah dan tidak tertolong lagi ya. Nah, apabila cairan sudah naik, nah untuk cara pengecekannya teman-teman bisa bantu cek untuk flushing dorong ya. Jadi untuk suntikannya ini diisi full dengan cairan cleaner hijau, kemudian kita dorong pelan-pelan ya teman-teman. Nah, apabila terasa berat atau yang di bagian bawah tidak keluar, teman-teman jangan paksakan ya, karena itu buntunya masih parah. Dan kalau dipaksakan itu bisa berakibat jebol ya. Jadi kita lakukan perendaman, sedot lagi seperti tadi. Jadi seperti itu, semisal sudah kita sedot kemudian sudah ringan, cleaner ini juga bisa untuk flushing dorong ya. Untuk pengecekan nanti di hasil nozzle semprotan bagian bawahnya ini sudah merata atau belum ya. Jadi cara pemakaiannya seperti itu. Oke BFM, jadi itu tadi untuk cara pemakaian dan fungsi dari cleaner kedua ini ya, cleaner hijau dan cleaner bold. Jadi pemakaiannya juga berbeda, penerapannya juga berbeda ya. Jadi yang hijau ini memang khusus untuk kendala yang berat untuk perendaman, kalau yang ini untuk cleaner perawatan harian dan flushing ringan. Apabila ada kendala misal di mesin atau mungkin minta panduan tutorialnya untuk cara perendaman atau apa, teman-teman bisa hubungi teknisi support kami yang standby dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Terima kasih dan sampai jumpa. Bengkel Print Indonesia, solusi jitu UMKM maju.